Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yemima Medina Rista Blusumiring. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Di dalam pembuatan video saya ini, saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan memaparkan beberapa macam-macam dari teori belajar dan pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan membahas teori tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seseorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada pembelajaran yang memanusiakan manusia. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Dalam teori belajar humanistik, tujuan utama para pendidik adalah membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Selanjutnya, teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama itu ada Kolb. Sistem belajar menurut Kolb itu terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung tanpa disadari siswa. Tahap belajar dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap pengalaman konkret. Dalam tahap ini seseorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian, dan yang tahap kedua ada pengalaman aktif dan reflektif. Dalam tahap ini siswa sudah mulai mampu mengadakan observasi terhadap suatu kejadian, dan yang ketiga ada konseptualisasi. Pada tahap ini siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang suatu hal yang pernah diamatinya. Dan yang kelima ada eksperimentasi aktif. Pada tahap ini siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Yang kedua ada Honey dan Munford. Penggolongan siswa dibagi menjadi 4 macam tipe. Yang pertama ada tipe siswa aktif, bercirikan mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Dan yang kedua ada tipe siswa reflektor, adalah tipe siswa yang cenderung sangat berhati-hati saat mengambil langkah. Dan yang ketiga tipe siswa teoritis, yang biasanya sangat kritis tentang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya sangat subjektif. Dan yang kelima ada tipe siswa pragmatik, yang biasanya menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dan dari segala hal. Dan yang ketiga ada Habermas. Menurut Habermas, bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada belajar teknis. Dalam belajar teknis, siswa belajar sebagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Dan yang kedua ada belajar praktis. Dalam belajar praktis, mahasiswa juga belajar berinteraksi, akan tetapi pada tahap ini interaksi antara dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Dan yang kelima, Charles Ransom Rogers. Rogers membedakan 2 tipe belajar, yaitu yang pertama kognitif atau kebermaknaan, dan yang kedua ada ekspresiensial atau pengalaman atau signifikansi. Dan yang keenam ada Aldous Huxley. Huxley menekankan adanya pendidikan non-verbal juga harus diajarkan kepada siswa. Juga pastinya terdapat kekurangan dan kelebihan dari teori humanistik. Yang pertama kelebihannya yaitu teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Dan yang kedua ada indikator keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan sendiri. Dan yang ketiga, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan norma disiplin atau etika yang berlaku. Juga kekurangan.
Kekurangan teori humanistik yaitu siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Selanjutnya ada implikasi teori belajar humanistik. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitas adalah cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Yang kedua, guru harus mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Dan yang ketiga, guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber untuk belajar. Dan yang keempat, guru menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel. Yang kelima, guru harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Dan yang keenam, guru mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok perasaannya dan juga pikirannya. Dan yang ketujuh, bila cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. Dan yang terakhir, yaitu di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pemimpin harus mencoba mengenali dan menerima keterbatasan dirinya. Demikian teori-teori yang bisa saya paparkan dalam video ini. Kiranya teori belajar ini dapat menambah wawasan bagi saudara-saudari yang telah menonton video saya ini. Demikian, terima kasih dan shalom.